Video ini direkam pada tanggal 7 Juni 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham ITMG. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham ITMG, saya udah bikin 3 bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting: fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga bocoran 3 saham like investnya. Link aksesnya saya taruh di deskripsi. Kalau Anda lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video ngitungin valuasinya saham ITMG ini. Oke, kita langsung ke Excel. Saya ngitung valuasi suatu saham menggunakan proyeksi dividen. Pertanyaannya, dividen itu apa? Gitu. Gini. ITMG kan sebuah perusahaan ya di bidang batu bara. Nah, itu kan berarti kan jalanin bisnis tuh ya. Nah, bisnis kan ngasilin keuntungan. Nah, pas untung nih, itu keuntungannya ada nggak yang dibagiin ke investornya? Ada nggak yang dibagiin ke pemegang sahamnya? Atau cuman masuk ke kantong perusahaan sendiri, terus investornya gigit jari doang? Kita masuk ke contoh 2019, keuntungannya 1.592 per lembar saham. Dari 1.592 ini dibagiin 1.275-nya. 1.275 itu 80% dari 1.592. 80% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Kita lanjut ya. 2019 DPR dia 80%, ya, punya keuntungan dibagiin 80% ke investornya. 2020 96%, 2021 70%, 2022 ya yang dividennya dibagiin di 2023 DPR-nya 64%. Nah, sampai sini saya harap Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya ITMG, kita butuh ngerjain 2 PR. 1, proyeksi labanya. Ya, pertama kita mesti proyeksi labanya. Yang kedua PR-nya yaitu proyeksi DPR-nya, ya. Karena DPR itu nanti dikali ke laba, gitu ya. Nah, cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham ITMG ini, mumpung Anda masih nonton ya, saya percayakan ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you sebelumnya ya. Oke, mari kita kerjakan PR pertama. Laba Q1 2023, laba kuartal 1 2023 si ITMG ini ada di 2,7 triliun. Kalau dibandingin tahun sebelumnya, ya turun 10% dia. Oke. Jadi kalau pakai siklusnya 2019 itu menuju bottom ya, menuju bawah. Terus 2020 harga batu baranya anjlok seanjlok-anjloknya ya sampai 50 juta per ton. Terus mulai naik, mulai turn around ya, mulai rebound. Itu 2021, terus puncaknya di 2022. Nah, sekarang 2023 sedang turun, artinya udah nggak di puncak lagi. Nah, yang pertanyaannya kan utamanya adalah, ini turun menuju kayak ke 2020 kah? Ya. Atau turunnya sekedar turun yang abis itu stabil di situ. Ya, untuk diketahui saya ulang, 2020 itu 50 juta dolar per ton ya. Nah, sekarang ada di sekitar berapa ya? 100 per video ini direkam 150 apa 130 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah, ini turunnya nyampe menuju 50 apa stay di situ, apa atau turunnya cuman maksimal misalnya cuman 130 atau cuma sampai 100 terus stay di situ. Nah, di antara dua kemungkinan itu mari kita hitung kisaran harga wajarnya gitu. Jadi di antara kebimbangan itu kita hitung yang amit-amitnya, habis itu kita proyeksikan harga wajarnya. Oke. Nah, PR-nya kita adalah memproyeksikan perubahan Q1 ke Q4, kuartal 1 ke kuartal 4 di 2023 itu berapa gitu ya. Oke, kita flashback dulu ke 4 tahun terakhir. 2019 Q1 ke Q4 naik 218%.
Oke. Di 2020 Q1 ke Q4 naik 120%. 2021 Q1 ke Q4 naik 1015%. Ini tertingginya nih naiknya. Turnaround tadi yang saya bilang, balik arah. 2022 Q1 ke Q4-nya 517%. Udah mulai turun nih. Udah enggak 1000 lagi gitu ya, udah mulai turun. Oke. Nah, 2023 Q1 ke Q4-nya berapa? Nah, di sini 4 tahun terakhir ya, termasuk pas lagi harga batu bara terjeleknya di 2020, itu kita bisa simpulkan selalu positif dari Q1 ke Q4 ya. Ada yang naiknya 218, ada yang cuma 120, ada yang 1000%, ada yang 500%. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Q1 ke Q4 di 2023 itu berapa? Bisa dipastikan positif. Artinya biru. Tinggal besarannya berapa. Gitu ya. Nah, saya ada 3 hal tentang memproyeksi Q1 ke Q4 gitu ya. Pertama, yang tertinggi 1000%. Jelas saya nggak akan pakai angka 1000% itu. 2021 1000% itu kan tertingginya. 2021 aja udah melandai ya, udah nggak naik 1000% lagi. Jadi 1000% udah nggak mungkin saya pakai. Terlalu optimis ya. 120% bisa saya pakai dengan asumsi siapa tahu turunnya sampai separah ini gitu di 2023, siapa tahu ya. Jadi selama 4 tahun terakhir 120% kan paling kecil. Nah, siapa tahu turunnya sampai segini. Itu turun yang terparah ke 1, atau turun yang terparah kedua adalah turun sampai ke labanya cuma 6,8 T lagi. Itu dimana harga pas lagi 2021. Jadi 2020 lagi parah-parahnya, 2021 mulai turun around, tapi belum puncak. Puncaknya kan di 2022. Jadi seandainya turun, siapa tahu turunnya setidaknya nyampe 2021. Jadi ada dua pilihan tuh ya di otak saya, yaitu turun berdasarkan persen cuma 120% ya, atau labanya kita anggap kayak 2021 deh gitu ya. Nah, kita pakai aja dulu yang 120, yang persenan terkecil ya di antara 4 tahun ini gitu ya. Saya pakai 120. Oke. Dimana kalau 120 berarti Q4-nya itu nanti 6 triliun. Dimana kalau dibandingin ke 2021 6,8 triliun, berarti kalau 120% ini udah di bawah tahun 2021. Oke, jadi ya nggak usah ngawang-ngawang tetap 18 triliun kayak di 2022, nggak usah. Kita udah anggap aja pasti turun. Cuman turunnya tuh kemana gitu, karena nah saya pakai yang turunnya 120% aja. Oke, itu satu. Jadi nanti saya akan pakai opsi yang kedua yang kalau turunnya sampai 6,8. Ini yang terendah dulu nih ya, 120%. Dah, saya PR pertama selesai, yaitu proyeksi DPR proyeksi laba dengan pakai persenan terendah, yaitu 120%. Oke. Sekarang proyeksi DPR-nya untuk keuntungan sepanjang 2023. Oke. Kalau ini beneran terjadi, maka keuntungan per lembar saham atau sering disebutnya EPS ya, EPS bahasa Inggrisnya, itu nanti sebesar 5.358 per lembar saham. Ini EPS-nya nih ya. Di mana di 2019 EPS-nya 1.500, 2020 492, 2021 6.000, 2022 16.000. Oke. Kita lihat polanya si ITMG. Di 2019 pas dia 1.500 DPR dia 80%. Oke, ini 1.500 DPR dia 80%. Pas 2020 pas harga batu bara parah-parahnya, berarti EPS-nya turun ya. Earning-nya turun. EPS-nya turun. Dia gedein 96%. DPR-nya dia gedein nih. Jadi 1.500 terus turun ke 492. Dia mungkin gak enakan, mungkin ya asumsi saya, dia gak enakan sama investornya. Dia gedein DPR-nya, nyaris 100% tuh ya. 4% lagi 100%. 2021 dari 492 ke 6.000 ya, EPS-nya ningkat nih ya, berarti ningkat. Pas EPS-nya ningkat, dia turunin DPR-nya. Nah, jadi dari 2019 sampai 2021 kita dapat satu pola nih. Kalau EPS-nya turun, dia gedein DPR-nya. Kalau EPS-nya naik, dia turunin DPR-nya.
seperti dia menjaga keseimbangan gitu ya. 2021 6.000, 2022 EPS-nya 16.000. Makin gede dong, dia turunin lagi. Nah, jadi makin valid lagi nih si sampel bahwa kalau EPS-nya tahun depan itu lebih gede, ya, DPR-nya dikecilin, ya. Kalau EPS-nya mengecil, DPR-nya digedein. Untuk yang EPS-nya meningkat, DPR-nya dikecilin udah kejadian 2 kali, yaitu 2020 ke 2021, ya. 400 ke 6.000 turun. Terus dari 2021 ke 2022 dari 6.000 ke 16.000, dari 70% ke 64%. Oke. Nah, sekarang misal terjadi beneran seperti yang kita bilang, yaitu Q1 ke Q4 naiknya 120% doang ya. Maka EPS-nya itu ada di 5.300. Nah, 16.000 ke 5.300 itu kan berarti turun, ya. Jadi kalau beneran terjadi naik 120% dan EPS-nya berarti 5.000 yang artinya turun dari 16.000 ke 5.000, kemungkinan besar kalau pemikiran saya DPR-nya akan naik. Seperti 2019 ke 2020. Ini dari 1.500 jadi gope, turun sepertiganya, dia naikin nih DPR-nya jadi 96%, ya. Dari 16.000 ke 5.000 sekitar sepertiganya lagi. Jadi kemungkinan besar menurut asumsi saya ini nanti akan di 96%. Ya, jadi keyakinan saya kalau ditanya 96%. Tapi kita bikin skema yang terburuknya lagi, ya. Skema terburuk dia baginya 64%, kayak di 2022. Ya, ini skema, ini DPR terburuk, ya, DPR pesimis menurut saya. Ya. DPR optimisnya 96%. Nah, saya akan pakai DPR terburuk, ya, biar ini hitungnya udah diparah-parahin nih gitu ya. Jadi saya akan pakai 64%. Nah, keluar nih. Jadi jika beneran proyeksi DPR seperti ini 64%, proyeksi Q1 ke Q4-nya 120%, maka kisaran harga wajarnya ITMG itu murahnya ada di 3.400. Atau harga ITMG sekarang di 22.900 saat video ini dibuat 7 Juni 2023, itu masih ada potensi 50% menuju harga murah. Harga murah loh ya. Menuju harga murahnya aja ada gap, ada jarak 50%. Menuju harga wajarnya ada di 51.000 ada gap 125%. Dan mahalnya 68.000 ada di gap potensi naik 200%. Dan ingat ini yang paling ingat nih, tolong diingat banget. Ini kita DPR-nya udah pakai yang 64%. DPR terburuk selama 4 tahun terakhir itu di 2022 64%. Sedangkan kita tadi ngamatin nih perilakunya dia normalnya, dan kalau ditanyain ke saya ini enggak 64%. Angka saya DPR-nya sekitar di 96% kalau ini beneran terjadi. Ya. Oke. Kalau ini 94% saya masukin 96%. Wah, menuju harga murahnya aja masih ada gap, masih ada potensi naik 120%. Menuju harga murah. Ingat, murah, bukan wajar. Anda bisa cek video-video saya yang lain, itu kalau masih ada di harga wajar aja masih bisa dibeli gitu. Apalagi murah aja belum nyentuh, apalagi 125% di bawah harga murah. Waduh. Ya, itu 96% nih yang pakai angka saya. Tapi kita balikin aja ke 64%. Oke. Terus satu lagi, ingat lagi, tadi kita pakai opsi yang pertama yaitu 120%. Karena pakai angka Q1 ke Q4 terendah yaitu 120% di tahun 2020. Seandainya turunnya hanya ke 6,8 ya. Kita cari ini supaya jadi 6,8 ya. 130 6,3 140 6,6 150 6,8. Ini 6,83, turunin deh. 149 6,5 148 deh. Nah, udah sama tuh ya. Jadi seandainya 2023 sama seperti tahun 2021 yang hanya 6,8 sampai akhir tahunnya atau sebesar 148%,
itu maka murahnya juga masih jauh, masih ada potensi naik 69% menuju harga murah ya. Dan ingat ini masih pakai DPR 64% loh ya. Lalu pertanyaan sekarang, oke Min, DPR-nya udah dikecilin, terus labanya perhitungan Mimin cuma naik 140%. Pertanyaannya, mungkin tercapai nggak? Nah, ini jawabannya seperti ini. Kalau pakai proyeksi 148%, maka kita memproyeksikan sampai akhir tahun si ITMG itu dapat 6,8 T. Setahun ada 4 kuartal, 4 catur bulan, 4 cawu. Kuartal satunya aja udah 2,7 T. Jadi kalau 6,8 ya, harus tercapai 6,8 ya. Terus kuartal satunya udah 2,7, berarti kan untuk mencapai goal 6,8 itu tinggal 4,1 T. Nah, 4,1 T bisa nggak nih tercapai dalam 3 kuartal? Sisa 3 kuartal, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, tercapai nggak nih? Kalau menurut saya tercapai. Kenapa? Kuartal 1 itu kuartal emang permintaan batu bara udah turun. Udah mulai apa namanya? Udah mulai tahun baru. Udah nggak musim dingin. Permintaan puncak-puncakan kan Q4. Pas lagi pada musim salju segala macem. Nah, kuartal 1 yang nggak tinggi-tinggi aja udah 2,7 ya. 2,7 nih. Seandainya Q4-nya sama kayak 2,7 yang bisa dibilang hampir nggak mungkin sama lah, kan Q1 udah lewat masa-masa musim salju. Q4 kemungkinan lebih besar daripada 2,7. Tapi kita anggap aja 2,7. Maka berarti 2,7 sama 2,7 itu berarti 5,4. Baru Q1 sama Q4 aja udah 5,4. 6,8 dikurang 5,4 itu berarti 1,4. Harus mencapai 1,4 triliun dalam waktu 2 kuartal. Bisakah? Menurut saya bisa. Ya. Jadi sepertinya hitungan saya di 148% pun ini masih kategori udah ngitung murah-murahnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau hitungan Mimin kayak begini, kok harganya turun? Ya, kalau harganya turun mana saya tahu, ya kan? Nggak peduli investor mah harga turun. Kita mah yang penting lap ke sama valuasi. Ini murahnya aja enggak ya, tinggal Anda mau masuk dan kuat-kuatan Anda hold aja ini mah. Gitu ya. Tapi sisanya ya terserah Anda mau masuk. Yang baru mau masuk, Anda mau masuk silahkan. Yang lagi floating loss mau nge-hold sampai nunggu harganya balik, atau nunggu ternyata nunggunya sampai setahun lagi, 2 tahun lagi, ya itu terserah Anda. Saya balikin ke Anda, saya cuman ngevaluasi aja. Oke. Kesimpulannya silahkan Anda ambil sendiri ya, buat yang mau masuk atau buat yang mau nge-hold. Nah, buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik. Jangan lupa enter. 1, 2, 3, 4, 5. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, singkatan dari SNET. Singkatan dari saham nyantai. Excel template, nama channel ini kan saham nyantai. Kalau Anda punya SNET, setidaknya 2 manfaat ini nih yang Anda dapat. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri. Seperti yang baru Anda tonton langkah-langkahnya. Proyeksiin Q1 ke Q4-nya, labanya berapa persen berubahnya. Yang kedua, proyeksiin DPR-nya. Udah 2 langkah itu aja. Yang kedua, manfaat kedua kalau Anda punya SNET, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear. Karena Anda jadi tahu nih kisaran murah, wajar, atau mahalnya suatu saham itu ada di harga berapa. Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi ya. Ini satu lagi nih contoh ya. Anda merasa wah 69% tetap bagi saya kekecilan misalkan gitu ya. Saya misalkan nunggu tiba-tiba ITMG turun ke 22.000 misal. Jadi berapa sih potensinya gitu ya? 22.000. Kalau sampai ITMG turun ke 22.000, menuju murahnya aja 76%. Nah, jadi punya SNET tuh salah satunya bisa mantau harga misalnya lanjut turun, terus Anda bisa sampai bisa nemuin potensi seberapa besar yang bagi Anda nyaman, Anda rela nunggu. Nah, itu bisa kalau Anda punya SNET. Ya, ini saya balikin lagi. Oke, ini 29.000, terus ini pakai yang 120 yang terkecil.
Ini pakai 64%. Oke, udah saya balikin. Terus Snap itu tadi penawaran berbayar, sekarang penawaran gratisannya. Saya ingetin lagi, saya punya bocoran saham-saham yang bagi saya like invest ya, karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah dan prospeknya cerah ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya tuh yang tadi Snap, atau mau ambil penawaran gratisan saya aja, bocoran 3 saham like invest, sama-sama sekarang juga Anda silakan langsung menuju link yang ada di deskripsi.